kemungkinan kedepannya 20 tahun yang akan datang tidak ada lagi Galuga kedua, tidak ada lagi Bantar Gebang iya. kedua, kan gitu. Iya. Ini yang kalau kita khawatirkan di Bantar Gebang sudah 40 meter kan tingginya sampah. Ini artinya bahwa kalau kita lanjut sampai tahun 2030-40 anak cucu kita bisa kuruk sampah nanti. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat penggerak lingkungan. Kami dari Citerep Peduli Lingkungan di Kecamatan Citerep. Kali ini kami mengunjungi Kampung Ramah Lingkungan Kinanti, tepatnya di RW 10 Kelurahan Puspanegara. Dan di hadapan saya ini sudah hadir Ketua RW 10-nya, yaitu Bapak Sugianto. Ya, Bapak Sugianto selaku Ketua RW 010 di Kelurahan Puspanegara. Sahabat-sahabat, kita sekarang mendengar ada yang namanya Bank Sampah Induk atau BSI. Nah, dulu di sini masih pertama kali terbentuk masih seperti biasa, bank sampah biasa, kemudian menjadi bank sampah unit, dan sekarang upgrade lagi menjadi bank sampah induk. Tentu semua melalui perjalanan atau proses dari awal, tidak serta-merta langsung menjadi bank sampah induk. Nah, kita dengarkan bagaimana perjalanan bank sampah induk ini sebelum menjadi bank sampah induk. Kepada Bapak Sugianto, Pak RW, barangkali bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat kita nanti yang akan melihat dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak RW menjadi motivasi buat mereka. Silakan Pak. Siap, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegiat lingkungan seluruh Indonesia, khususnya di Kecamatan Citerep, kami RW 10, warga RW 10, alhamdulillah baru 2 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ini kami mendapatkan apresiasi dari GIZ dan Bappenas dan Menteri KLHK bahwa di sini akan menjadi proyek percontohan untuk didirikannya BSI, Bank Sampah Induk. Walaupun ini ruang lingkupnya di KRW-an, cuman harapan kami khususnya warga RW 10 ingin menjadikan BSI ini jadi tolak ukur bahwa pengelolaan sampah khususnya di Kelurahan Puspanegara bisa lebih efektif dan bisa dijadikan modal usaha, dijadikan peluang usaha, dijadikan komoditi, ini jadi bisnis yang bisa menjanjikan untuk pengelolaan sampah ke depannya. Dan kami pun warga RW 10 khususnya menyambut baik kehadiran BSI di sini, karena ini jadi tolak ukur untuk RW-RW yang lain di kelurahan, khususnya Kelurahan Puspanegara, bahwa RW 10 menjadi proyek percontohan satu-satunya di Kelurahan Puspanegara. Adapun prosesnya, kami alhamdulillah awalnya di 4 RT ini, 1 RW, semua sudah memiliki bank sampah unit. Dan alhamdulillah semua progres tiap bulan atau per 3 bulan selalu ada kenaikan di nasabah. Ini mungkin jadi salah satu tolak ukur kenapa BSI turun di RW 10 di KRL Kinanti. Ini pun tidak lepas dari dukungan khususnya Ketua KRL RW 10, yaitu Bapak Saipul, yang dengan semangat terus memberikan motivasi khususnya kepada kami aparat RT dan RW bahwa pengelolaan sampah mari kita tingkatkan menjadi bisnis. Sedikitnya ada ruang bisnis yang di situ. Tidak hanya untuk sosial saja, karena ketika sampah dikelola dengan baik itu akan bernilai ekonomi, dan satu, lingkungan kita tambah bersih, kedua, ada potensi ekonomi yang bisa kita hasilkan. Dan alhamdulillah 2 bulan ke depan ini kita sudah berdiri BSI, walaupun namanya tetap Kinanti karena dasarnya kita tetap menggunakan nama KRL Kinanti. Nah, adapun insya Allah kedepannya ketika proses ini sudah berlanjut dan manajemen kita sudah bagus, insya Allah kita akan
jadi koperasi ataukah yang lainnya, karena agar lebih kuat lagi kita menjangkau bank sampah yang lainnya. Itu pun kemarin pun saya minta dukungan khususnya kepada Kelurahan Citerep untuk memberikan legalitas, memberikan semacam kekuatan hukum bahwa kami ini legal dan kami ada, dan kami manajemennya sudah bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mengelola sampah yang ada di lingkungan RW 10 khususnya. Itu sih mungkin salah satu motivasi atau masukan dari pihak Bappenas, GIZ, mengapa BSI dijatuhkan ke RW 10 di KRL Kinanti. Itu saja mungkin Pak Ali latar belakangnya. Baik, Pak RW, ini sangat menarik ya, bahwa perhatian dari beberapa pihak lain, termasuk dari pemerintah sendiri, dari DLH atau KLHK juga memberikan perhatian yang cukup khusus kepada pengelola sampah ini. Dan memang ke depan ini kalau kita perhatikan trendingnya cukup bagus. Bank sampah hampir di semua desa dan kelurahan sudah mulai bangkit, dan kesadaran masyarakat pun juga sudah mulai muncul bagaimana cara mengolah sampah. Tinggal intensitas dan secara masifnya barangkali yang harus kita gerakkan lagi supaya masyarakat nanti mempunyai kebiasaan atau habit yang memang sampah ini adalah menjadi satu permasalahan di kita yang bisa kita tangani dari rumah. Nah, tentunya bagi pemerintah ini adalah satu pergerakan yang positif di masyarakat. Harapan pemerintah adalah bagaimana sampah itu yang dikelola oleh pemerintah itu menjadi sedikit volumenya, sehingga yang diangkut oleh mobil dinas lingkungan hidup itu semakin berkurang. Maka kalau sampah dari masyarakat sudah dikelola dari tangan pertama, dalam artian oleh dari rumah-rumah, maka yang akan diterima oleh pemerintah sampahnya tinggal sampah residu, yang tidak bisa kita manfaatkan apa-apa lagi, gitu kan. Nah, kemudian ini nanti kemungkinan kedepannya 20 tahun yang akan datang tidak ada lagi galuga kedua, tidak ada lagi Bantar Gebang kedua, kan gitu. Ini yang kalau kita khawatirkan di Bantar Gebang sudah 40 meter kan tingginya sampah. Ini artinya bahwa kalau kita lanjut sampai tahun 2030-40, anak cucu kita bisa kuruk sampah nanti. Betul. Gitu Pak RW. Terima kasih banyak Pak RW. Ini kita mendapatkan satu pencerahan bahwa semua punya kesempatan. Semua bisa punya kesempatan jika memang sahabat-sahabat semua nanti bisa membuktikan bahwa sampahnya itu betul-betul bisa dikelola. Tidak hanya Kinanti nanti yang akan bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, mungkin sahabat-sahabat juga nanti akan bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah jika sahabat-sahabat benar-benar bisa menjalankan semua program-program lingkungan seperti mengelola sampah, khususnya bank sampah. Namun tidak ketinggalan juga sampah organiknya harus tetap bisa dikendalikan melalui komunal biopori, ekoenzim, ya kan? Banyak sekali dengan cara-caranya, atau dengan budidaya maggot, ya kan, untuk pakan ternak dan segala macam. Barangkali itu yang bisa. Ini satu lagi nih Pak Ali, saya potong. Silakan Pak. Ini juga alhamdulillah kita sudah bisa memilah multilayer ya, yang akan dikirim ke SS 45 Insya Allah SS 45. Jadi mulai kemarin datang program ini, kita sudah mulai dicekoki dengan yang baru lagi nih, bahwa multilayer sebaiknya kita kelola juga, walaupun belum ada nilai ekonomi yang bisa kita berikan. Tapi yang jelas akan berdampak bahwa pembuangan sampah ke DLH akan jauh berkurang. Bahkan sekarang sudah, kemarin pun tadi saya nimbang di RT 4 pun sudah hampir 30-40 kiloan. Itu dari satu RT, dan hanya mungkin 1 bulan ya. Ketika sudah berbulan-bulan mungkin akan menjadi benar-benar signifikan sekali pengurangan sampah yang ada, yang akan kita buang ke DLH. Khususnya hanya di warga RW 10. Ketika ini sudah menjadi habit di Kelurahan Puspanegara, waduh, sudah sangat signifikan sekali pengurangan sampah yang akan dibuang ke DLH. Itu tambahannya sekali lagi, mudah-mudahan
KRL yang lain pun menjadi motivasi. Bukan berarti Kinanti lebih baik, mungkin karena ada yang bisa bisa ditonjolkan, dan karena alhamdulillah 4 RT pun sudah gabung semua di BSU, punya bank sampah sendiri, mungkin itu patokannya ya. Karena tidak semua RW pun RT-nya semua jadi anggota, jadi mempunyai bank sampah. Ya. Itu mungkin tolak ukurnya salah satunya. Ya. Jadi gitu sahabat-sahabat. Nggak usah khawatir untuk multilayer. Contoh multilayer itu seperti bungkus rinso, ya kan, ada pop es, bungkus ciki dan segala macam itu tidak bisa masuk bank sampah secara umum, tetapi dia bisa dikumpulkan walaupun memang tidak ada harganya, tapi kita sudah dapat mengurangi itu. Iya. Dan sampah itu tidak dibuang lagi ke tempat sampah, tapi kita kumpulkan, dipres, dan nanti akan diambil oleh UPK Sawargi Sadaya 45 yang ada di Citerep. Dan mereka sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta yang memanfaatkan RDF-nya menjadi alternatif fuel di di perusahaannya sebagai pengganti batu bara. Barangkali itu yang bisa dapat kami sampaikan. Ada beberapa poin yang bisa sahabat-sahabat ambil dari pertemuan kita ini, kunjungan kita ini ke KRL Kinanti, khususnya ke Bank Sampah Induk Kinanti. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu di tempat yang lain, yang berbeda, yang barangkali mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih hebat lagi tentang mengelola sampah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.